Di antara rumah-rumah yang berhimpit di gang-gang kecil beberapa sudut kota Jakarta, ada sebuah aktivitas yang bahkan menorehkan prestasi. Lalu, bagaimana sebuah gang sempit justru menjadi ruang prestasi? Gang di Pluit dalam 3 penjaringan Jakarta Utara ini lebarnya tak lebih dari 2-3 meter. Bahkan jika 2 pemotor berlawanan arah bertemu, salah satunya harus mengalah. Namun setiap sore, gang ini berubah fungsi menjadi arena latihan akrobatik. Yoga Ardian, pendiri komunitas Indo Salto, mengajarkan akrobatik untuk anak-anak rentang usia 5-13 tahun secara gratis di depan rumahnya sejak COVID-19. Jadi kita latihan salto, tumbling lah kalau sekarang bilangnya tumbling, itu salto ke depan, salto ke belakang, ke samping, pakai tangan, tidak pakai tangan, itu kita belajar. Terus kita belajar juga tendangan. Tendangan baik tendangan basic kayak cuman ke depan, ke samping, tentunya kita juga belajar tendangan putar ya. Tendangan putar sekali, 2 kali, jadi kita pelajarin yang lagi tren sekarang. Kayak semisal tendangan taekwondo, kita belajar juga tendangan capoeira. Tricking juga kita belajar juga untuk kombo-kombonya. Kita satuin juga beberapa gerakan kayak dari tendangan, langsung salto, terus campur tumbling. Jadi kita mix semuanya. Sebelum berlatih di gang, mereka sering menggunakan selasar maupun depan gedung rumah susun di kawasan penjaringan. Namun, aktivitas mereka sering dianggap mengganggu hingga kerap diminta pindah atau bahkan dibubarkan. Akhirnya, Yoga memilih tempat latihan di depan rumah yang ia tinggali sejak kecil. Yap, di gang sempit ini. Ya, kita mengutamakan orang lewat karena latihannya di jalan. Jadi kalau ada motor, kita pasang matrasnya kita singkirin dulu. Terus ada orang lewat juga, jadi kita harus selalu lihat situasi. Satu gerakan kita mau buat, kita harus tengok kanan kiri, pastiin nggak ada orang yang lewat. Karena banyak juga anak-anak lari-larian, terus banyak orang jualan yang lewat. Nah itu kita pasti perhatiin banget, jadi mereka tetap diutamain. Alat latihannya sangat sederhana, hanya karpet bayi atau busa bekas. Diawali pemanasan, latihan dilakukan tiap hari, mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore. Dalam satu sesi, ada sekitar 15-20 anak berlatih. Menariknya, sebagian besar pesertanya perempuan. Menurut Yoga, akrobatik menuntut kelenturan tubuh sehingga anak perempuan lebih mudah mengikuti gerakannya dibanding anak laki-laki yang tubuhnya cenderung lebih kaku. Gerakan beresiko seperti salto ke belakang atau putaran di udara tidak langsung dilatih. Anak-anak harus melewati tahap dasar terlebih dulu seperti melatih kekuatan kaki, keseimbangan, dan kontrol tubuh. Kalau ada yang terpeleset, keseleo, atau terjatuh, latihan pun langsung dihentikan. Ya, Oke. Kalau cedera itu kita bisa lihat dari latihannya ya, kayak momennya tadi ada yang sedikit sakit, itu kita bisa lihat, tahu. Karena saya kebetulan saya ada sertifikat pertolongan pertama, jadi terus ada safety child juga, jadi tahu wah ini penanganannya seperti apa. Jadi sebenarnya yang disiapin dari kita itu sebelum cedera sih. Pelatih akrobatik profesional ini menyediakan semua perlengkapan anak didiknya secara mandiri, mulai dari pakaian olahraga, sepatu, bahkan perlengkapan sekolah. Yoga juga menerapkan sistem hadiah. Jika berhasil melakukan gerakan tertentu, seperti cartwheel tanpa tangan, mereka bisa mendapat sepatu atau tas. Ini adalah cara yang digunakan Yoga agar mereka bersemangat latihan. Yoga ingin anak-anak didiknya mahir dan berprestasi, lalu mengajarkan skill ke anak-anak di tempat lain. Jadi karena saya tahu saya tinggal di daerah yang nggak begitu bagus dan populer, saya punya skill ini dan saya bisa hidup dari skill ini. Jadi saya cuma pengen kayak coba berbagi aja sama mereka. Sambil mengembangkan gimana caranya melatih dengan fasilitas minim, peralatan yang seadanya, tapi bisa menghasilkan kualitas atlet yang nggak kalah bagus dengan yang di tempat lain gitu. Latihan di gang sempit ini pun telah menunjukkan hasil.
Salah satunya Karlina yang lebih akrab dipanggil Acil. Acil termasuk anak yang setia berlatih. Sejak tahun 2023, gadis berusia 13 tahun ini telah mengoleksi juara battle tricking nasional sebanyak 3 kali dan meraih medali perak di kejuaraan nasional kickboxing. Semua itu bermula dari rasa penasaran Acil ketika melihat film aksi yang ia tonton. Gerakan salto dan aksi akrobatik di layar kaca membuatnya tertarik ingin berlatih. Awalnya sih takut ya, cuman karena udah terbiasa jadi udah nggak takut lagi. Takut jatuh sih Kak, lebih ke takut jatuh karena kan dulu kan aku nggak tahu itu tekniknya apa. Terus gimana caranya, jadi kayak aku takut aja, takut jatuh ke bawah. Aku waktu itu pernah jatuh cuman nggak terlalu parah cederanya. Kayak paling lecet-lecet doang, karena kan latihannya di aspal kita kan. Jadi kayak jatuh terus lecet, ya udah nggak terlalu parah Kak. Sebagian warga sekitar menyambut positif kegiatan yang dianggap bermanfaat untuk mengisi waktu luang anak. Apalagi latihan ini juga telah menorehkan prestasi nasional dan membuat anak-anak menjadi lebih disiplin dan terarah. Mendukung banget. Kenapa? Ya karena anak saya juga sebelumnya kan ikut juga. Cuman kan sekarang terkendala masalah sekolah, jadi anak saya ngurangin waktunya gitu. Namun, ada juga sebagian lain yang merasa terganggu, mengingat gang ini bukan ruang khusus untuk berolahraga. Saat latihan berlangsung, akses gang menjadi terbatas. Warga yang melintas harus berhenti sejenak agar bisa lewat. Kondisi ini dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat jam pulang kerja atau keperluan mendesak. Ya merasa sedikit terganggu lah. Ini kan jalanan umum gitu loh. Kadang kan kita emang jalurnya di sini. Ya mereka berhenti sih. Iya berhenti. Kasih jalan sih. Cuma kadang kita sendiri juga nggak enak juga sih. Iya takut mengganggu juga gitu. Iya melewat juga nggak enak gitu aja sih. Ya bagusnya ya ada tempat lah ya. Dari Jakarta Utara, kami bergeser ke Jakarta Timur, di mana sebuah gang dijadikan sumber ekonomi bagi warga sekitar. Di RT 08 RW 04 Kelurahan Malakajaya, Durensawit, saluran air dari beton Yudich dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas digunakan untuk budidaya ikan lele, sementara bagian bawah mengalirkan air seperti fungsi aslinya. Ketua RT Taufik Supriyadi terinspirasi dari kolam ikan di saluran air yang ada di Tiongkok dan Jepang. Didukung dengan kondisi saluran air di wilayahnya yang kering dan tidak berada di titik rawan banjir, ia pun mewujudkan keinginannya. Ini ada percontohan pembelajaran pencegah krisis planet. Di sana ada 40 item dan salah satu item diantaranya adalah kolam budidaya lele di atas saluran air double decker gitu ya. Ini kita memanfaatkan saluran air menjadi 2 lantai, dibuat supaya tidak mubazir gitu. Ini berarti 14 meter saya bagi 4 kolam Mas Wisnu. Ini ada 5.400 lele di dalam sepanjang 14 meter. Kalau ini overflow, kalau hujan terus-menerus, ini overflow, air akan tumpah di paralon ini nih. Kalau saya cabut, ini juga berfungsi sebagai untuk nguras tuh. Pembangunan 4 kolam menghabiskan dana sekitar 20 juta rupiah dari dana CSR. Kolam lele sedalam 40 cm dengan ketebalan beton setiap sisi sebesar 8 cm ini mampu menahan kendaraan roda 4 melintas di atasnya. Setiap kolam memiliki penutup berengsel yang dibuat menggunakan lembaran polikarbonat, bahan transparan yang biasanya digunakan sebagai tameng anti huru-hara milik polisi. Selain kuat, lembaran polikarbonat ini juga berguna agar ikan lele tetap mendapat sinar matahari yang cukup, agar suhu air lebih stabil dan pertumbuhan ikan lebih optimal. Inovasi kolam lele di saluran air Gang Nusa Indah menarik perhatian internasional. Taufik sempat diundang oleh televisi nasional Tiongkok loh Secret Lovers. Di dalam negeri, Taufik menerima rekor muri sebagai ketua RT pertama, inisiator program percontohan pencegahan krisis planet. Wow, keren ya!
Ini ada pipa pendek, kemudian ada pipa yang panjang di sebelah sini. Kalau ini overflow, kalau hujan terus-menerus, ini overflow, air akan tumpah di paralon ini nih. Ini kalau saya cabut, ini juga berfungsi sebagai untuk nguras tuh. Ya. Jadi air dari sini bisa keluar langsung, fesesnya keluar, aerasi jadi maksimal nih, Mas. Perawatan kolam dilakukan secara rutin. Air selalu dikuras untuk membuang kotoran ikan sebelum diganti dengan air sumur. Pemberian pelet dilakukan 3 kali sehari. Selain itu, ada juga variasi makanan alami seperti daun pepaya atau daun singkong untuk menjaga daya tahan tubuh. Satu kolam dikelola oleh 2 warga. Mereka mendapat upah sekitar 70% dari keuntungan bersih, sedangkan sisanya untuk kas. Lele di kolam ini bisa dipanen setiap 2 bulan sekali dengan harga jual per kilogram beda 3 sampai 4.000 rupiah di bawah harga pasaran. Saya terima kasih sekali sih dari Pak RT dilibatkan dari programnya ini semua yang tadinya saya nggak ada kegiatan segala macam. Sekarang setiap harinya ada kegiatan nih Mas. Jadi pagi kasih makan, kemudian sore juga kasih makan, kemudian juga malam juga kasih makan. Kisah ini bukan tentang akrobatik atau ikan lele semata, tapi tentang cara warga kota menemukan celah di tengah keterbatasan dan mengubah gang-gang sempit menjadi ruang prestasi.